Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan keempat, materi ketiga yang membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri di mata kuliah akhlak muamalah. Sebelum ke materi ketiga, saya akan meluruskan hasil diskusi di Google Classroom pada materi kedua tentang akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah. Banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa tentang materi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada Rasulullah. Misalnya yang pertama, apakah hukum alam itu ada terkait dengan akhlak, misalnya berakhlak kurang baik kepada sesama manusia, kemudian itu akan menjadi kembali kepada diri sendiri yang melakukan akhlak tidak baik itu, atau hukum alam gitu ya, hukum alam berlaku, atau apa istilah yang eh, istilah yang populer di kita itu hukum karma. Nah, hukum karma berlaku, apakah ada? Jadi ini jika kita pandang secara Islam, yang namanya hukum karma, hukum alam, istilah itu kaitannya kepada dalil yang menegaskan bahwasanya perbuatan baik walaupun sebesar biji zahra, biji sawi ya, sawi itu kan bijinya sangat kecil sekali kan. Nah, itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebaliknya, perbuatan jahat, jadi perbuatan baik walaupun sepele, kecil, yang sebesar biji zarah itu kan sangat kecil sekali, sepele sekali lah ibarat eh, bahasa kata-katanya itu. Perlakuannya itu sangat sepele sekali, kecil sekali. Tapi Allah tetap membalasnya, dan balasan Allah itu pasti lebih baik. Nah, begitu juga misalnya hukum alam, sebaliknya ini hukum alam yang konotasinya kepada yang negatif ya. Itu juga berlaku demikian. Jadi perbuatan jahat juga akan menghasilkan kejahatan yang kembali kepada dirinya sendiri. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Dia menanam kebencian, dia akan dibenci. Dia menanam kejahatan, dia akan dijahati, dan seterusnya. Itu ya. Jadi istilah hukum alam ya, sebenarnya kalau alam yang menghukum itu ya tidak ada. Misalnya alam eh, ada longsor, banjir, itu juga akibat dari perbuatan manusia itu sendiri kan. Di dalam Al-Qur'an juga jelas bahwasanya yang membuat kerusakan alam itu sendiri ya manusia gitu. Yang mengakibatkan banjir, longsor itu manusianya gitu. Itu jadi kita jangan salah memahami walaupun apa yang sudah ada di sekitar kita, istilah-istilah itu, tapi kalau kita salah memahaminya dan itu menjadi kepercayaan, itu bisa bisa menjadi apa ya, yang merusak keyakinan, yang merusak akidah itu. Makanya sekarang kita pelajari ini bagaimana akhlak bersosial, akhlak bermuamalah. Kemudian hadis sahih itu gimana, kemudian hadis palsu gimana. Ya, ini ada ilmu tersendiri yang membahasnya. Ada namanya ilmu ulumul hadis. Makanya jangan, untuk rekan-rekan mahasiswa, misalnya diberi tugas atau diberi apa namanya, kepercayaan oleh masyarakat menjadi
penceramah, khotib, jangan asal comot dari uh, Google, pelajari dulu. Kalau memang tidak mampu, merasa tidak layak, ya katakan saja. Serahkan segala sesuatunya itu pada ahlinya gitu. Tapi ya jangan kemudian itu menjadikan kita tidak ingin belajar. Nah, kalau diberi kepercayaan oleh masyarakat berarti dianggap mampu, maka belajar pada gurunya. Jangan dari Google, belajar sama Google, nanti sesal comot. Nah ini hadis do'if dipakai juga. Ini mau puasa gini kan banyak ini hadis do'if masih bertebaran juga dipakai sama, ya wallahu alam, entah itu penceramah atau dia akademisi atau orang yang berilmu tapi masih memakai, misal seperti saling memaafkan sebelum masuk Ramadan, hadisnya ini. Padahal itu bukan hadis gitu loh. Nah, tuh. Eh, Kemudian yang selanjutnya ibadahnya baik tapi dengan tetangga tidak baik, dengan orang sekitar tidak baik. Nah, ini yang kita bahas kemarin, hablum minan nas. Jadi percuma baik kepada berakhlak kepada Allah tetapi tidak berakhlak kepada sesama hamba Allah. Nah, itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan juga. Tuh. Karena kita ini kan manusia, ini makhluk untuk saling bekerja sama dalam mengerjakan kebaikan, dalam eh, diberi amanah di dunia ini, khalifah fil ar gitu. Tuh. Kemudian misalnya ada penceramah tapi tidak bisa menjadi panutan. Nah, ini adalah eh, sebuah pilihan yang memang harus selektif ya. Karena sekarang ini memang zaman tanpa batas, ada YouTube, media sosial, itu semua orang bisa berekspresi bebas, yang bukan ustadz atau yang ilmu agamanya tidak mumpuni, tidak masuk dalam kategori orang yang berilmu atau ulama, kemudian dia mengklaim dirinya ulama, eh, dia memprovokasi, tidak dapat menjadi teladan. Nah, ini harus selektif ya. Selektifnya caranya gimana ya? Harus tahu ilmu, lagi-lagi dengan ilmu. Ini orang berkata baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai hawa nafsunya atau tidak, sesuai dengan sumber utama Islam atau tidak, Al-Quran dan hadis, memberi teladan atau tidak. Kalau hanya bicara ngomong gampang sekali, tapi ulama dituntut juga menjadi teladan sebagaimana Rasulullah, ya kan, sebagai uswatun hasanah, uh, apa namanya, memberi contoh akhlak, diutus untuk membenahi akhlak Rasulullah itu. Tuh. Jadi kalau membenahi akhlak, kalau berakhlak berarti kan memberi teladan bagaimana 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 menuntun akhlak suatu kaum atau suatu golongan atau umatnya jika tidak memberi teladan. Tuh. Kemudian bisa pertanyaan selanjutnya, taubat apakah nunggu menyesal? Ini namanya tobat sambal ya. Wah, tobat aku makan sambal, tapi besok wah ndak pakai sambal rasanya makan ndak sip gitu. Ya, jangan menunggu menyesal. Taubat itu tidak ada kata menunggu. Taubatan nasuha, ya taubat dengan sebenar-benar taubat, berjanji kepada diri sendiri. Ya, ini nanti ada akhlak terhadap diri sendiri. Ya, ini juga berakhlak kepada Allah ya. Kalau taubat melakukan lagi berarti eh, bohongin Allah dong. Ya. Coba kita dibohongi sama teman gitu, nggak mau kan, apalagi Allah. Cuman Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha pemurah. Tapi ya juga jangan memanfaatkan rasa kasihnya itu gitu. Nah, di sini bukan untuk main-main taubat itu ya. Taubat memang harus
dipaksa tidak ingin mengulanginya lagi demi kebaikan diri sendiri. Oke, itu. Kemudian cara apa ini? Menyikapi kegagalan. Nah, bagaimana cara menyikapi kegagalan? Sebagaimana bentuk akhlak kita kepada Allah yang harus mempercayai takdir. Di rukun iman itu kan ada percaya qadar baik dan buruk. Nah, ini harus mempunyai sikap tawakal ya. Tawakal sebagai manusia sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah berdoa, kemudian kok tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini bukan berarti kemudian putus asa atau pesimis ya, merasa gagal, tidak. Tapi kita menyikapi kegagalan itu yang pertama harus percaya dengan bahwasanya takdir Allah itu adalah yang terbaik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga dalil Al-Quran bahwasanya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita memang harus menata hati dengan benar bahwasanya ya usaha sudah, doa sudah, kalau belum berhasil atau tidak sesuai dengan ekspektasi atau dianggap gagal lah ya, paling maksimalnya, ini berarti kita harus berhusnuzon selalu kepada Allah. Ini mungkin bukan yang terbaik, Allah akan memberi yang terbaik selain ini. Nah, itu dalam menyikapi kegagalan kita berakhlak kepada Allah. Kemudian ada juga pertanyaan makan minum, jika ada orang yang makan minum berdiri apakah tidak berakhlak? Ya, sebagaimana hadis Rasulullah bersabda kan, la yashrabanna ahadukum qa'iman, tidak boleh makan minum berdiri. Nah, ini bukan berarti kita kemudian langsung mengklaim orang itu tidak berakhlak. Bisa jadi dia belum mengerti, bisa jadi dia belum tahu dalilnya, ilmunya, maka diingatkan. Oh ini lo ada dalilnya, Rasulullah mencontohkan bahwasanya makan minum tidak boleh sambil berdiri, sambil berjalan di jalan. Selain itu juga dari sisi kesehatan itu sudah banyak sekarang. Ada jurnal hasil dari penelitian kedokteran bahwasanya jika makan minum sambil berjalan, sambil berdiri mengakibatkan penyakit ginjal, mengakibatkan pengganggu pencernaan, sistem pencernaan, mengakibatkan prostat misalnya, dan sebagainya. Itu ada banyak. Kemudian terakhir zuhud di zaman sekarang gimana? Zuhud di zaman sekarang bagaimana? Zuhud itu ya bersifat tawakal ya, secara awamnya memahaminya ya kita selalu bertawakal, selalu sering ingat mati. Nah, ini kalau ekstrimnya ya, karena orang yang selalu sering ingat mati, maka segala hidupnya ini ya akan dipersiapkan untuk kematian itu. Kita semua tahu mati itu tidak bawa apa-apa, yang dibawa hanya amal, maka akan terus berbuat untuk mencari amal bekal mati. Nah, kemudian bagaimana zaman sekarang ini supaya menumbuhkan rasa zuhud itu, bisa berakhlak baik kepada Allah, kepada Rasulullah, mengikuti teladan Rasulullah. Simpelnya kalau saya, dan ini juga dari guru saya ya, supaya selalu bersifat zuhud, ini kalau saya ngikuti guru saya itu menyimpan kain kafan atau mori. Ini bukan pamali ya istilah Jawanya atau apa, tapi itu untuk menumbuhkan rasa zuhud. Jadi menyimpan di lemari itu
simpan kain kafan. Bahwasanya nanti setiap kita buka lemari, kan hampir tiap hari buka lemari pakaian tuh kan, tiap hari mandi kan, ganti baju, oh ingat besok baju ini yang saya pakai terakhir kali meninggalkan dunia. Tidak baju yang mahal, jas, dasi, tidak. Gamis, yang perempuan gamis mahal dari Sutra, tidak. Itu ada juga contoh dari Ali petinju itu ya, Muhammad Ali itu kan. Setiap ingin melakukan maksiat, mengambil korek api, dibakarnya jari atau di telapak tangannya, panas, maka akan ingat dengan panasnya api neraka gitu. Bisa bisa itu semua bisa diambil contoh, itu bisa diambil untuk meningkat meningkat atau memunculkan rasa zuhud kita. Jadi ilmu yang telah kita pelajari bagaimana berakhlak sosial kepada orang tua, kepada masyarakat sekitar, kepada teman, kepada diri sendiri, yang utama kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kemudian melaksanakan perintahnya, sunnah Rasulnya. Tidak hanya wajib saja ya, perintah wajib, sholat, zakat, puasa, rukun Islam itu kan, puasa Ramadan. Nah, tapi puasa sunnah juga, Senin Kemis ya. Sholat juga, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat hajat, sholat tahajud, yang utama setelah sholat wajib, sholat fardu. Nah itu semua akan akhirnya akan menjadikan kita semangat dalam beribadah, juga apa namanya meningkatkan rasa tawakal, dan akhirnya menemukan rasa zuhud, tidak berorientasi pada dunia itu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, boleh tidak berbohong? Saya dapat dalil itu katanya boleh berbohong, sedangkan Rasulullah tidak senang dengan orang yang berbohong. Bagaimana akhlaknya jika kok bohong saja diperbolehkan? Nah, ini mungkin sampai melihat hadis ini, riwayat Muslim nomor hadis 4717. An Ummu Kulthum binta Uqbah bin Abi Mu'aid akhbarathu anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul laysal kadzdzabul ladzi yuslih bainan nas wa yaqul khairan wa yamni khairan. Jadi bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Jadi di sini harus dipahami dulu, masih tanda petik di sini boleh berbohong itu ya. Bohong supaya agar mendamaikan pihak-pihak yang bertikai demi kebaikan, atau bohong demi kebaikan, atau bohong dalam meningkatkan kebaikan, itu dibolehkan. Misal anak, nah ini anak ya, yang sudah punya anak ini, minta jajan, terus minta uang, Pak minta uangnya, Bu minta uangnya, mau beli jajannya sembarangan ya kan, nanti akan bisa mengakibatkan sakit perut untuk si anak kita itu. Maka kita berbohong, ibu bapak tidak banyak uang nak. Nah ini dalam artian berbohong demi kebaikan, berbohong demi kebaikan, demi supaya si anak itu tidak sakit gitu ya. Nah, tapi itu juga jangan sering-sering juga ya, kemudian diganti dengan jajan, atau dibuatkan makanan sendiri di rumah dengan makanan yang lebih bergizi, yang higienis daripada jajan sembarangan. Harus gitu, jangan tidak boleh jajan tapi tidak pernah dibuatkan jajan-jajanan di rumah. Ya kasihan juga teman-temannya jajan terus anak tidak jajan tuh. Nah, ini sebagaimana kaidah Islam dalam syariah, dalam hukum Islam itu menghilangkan kemungkaran lebih diprioritaskan dibandingkan mendatangkan kemanfaatan. Jadi jajan tadi mengakibatkan jajan sembarangan, tidak higienis, membuat mungkar atau membuat sakit perut, membuat tidak manfaat ya. Jajan makan manfaat ya, membuat kenyang, tapi jika itu membuat kerugian sakit perut, nah
Akhirnya itu berbohong untuk kebaikan itu dibolehkan. Dar'il mafasid muqaddam min jalbil masalih. Itu kaidah Islamnya. Oke, itu menjawab pertanyaan dari materi kedua. Sekarang kita masuk materi yang ketiga, bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Nah, definisinya gimana ini definisi akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi terhadap diri sendiri kita selalu harus ingat bahwasanya di dalam diri kita sendiri ada yang namanya nafsu. Dan nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, ini Quran surat Yusuf 53. Quran loh yang ngomong ya. Nah, maka kita selalu meminta rahmat kepada Allah agar nafsu yang ada pada diri sendiri masing-masing manusia itu supaya bisa dikontrol, akhirnya membuat berakhlak manusianya itu. Nah, akhlak terhadap diri sendiri itu dapat diartikan sikap menghormati, menghargai, menyayangi dan menjaga diri sendiri, tidak hanya kepada orang lain saja. Menghormati, menghargai, menyayangi, menjaga orang lain itu bagus, tapi kalau diri sendiri tidak, nah itu berarti menganiaya diri sendiri, tidak berakhlak terhadap diri sendiri. Karena diri ini juga ciptaan dari Allah, amanah yang harus dijaga, dipertanggungjawabkan dengan sebaiknya. Mulut ini digunakan untuk apa, mata untuk melihat apa, tangan. Tuh. Kemudian jenis atau macam akhlak terhadap diri sendiri itu seperti apa? Nah, sebagaimana di RPS, rencana pembelajaran semester, pelaksanaan pembelajaran semester, ada akhlak diri sendiri dalam berpakaian dan berhias. Ini Al-Quran menyebut 3 ungkapan yang menunjuk arti pakaian ya, berpakaian di dalam Al-Quran itu. Ada istilah libasun, itu 23 kali disebutkan insyaallah. Kemudian ada thiyabun 28 kali dan sarobil 3 kali. Nah, ini saking pentingnya juga dalam berakhlak terhadap diri sendiri, yaitu berpakaian dan berhias. Al-Quran juga membahasnya. Tuh. Bagaimana harus berpakaian, bagaimana harus berhias. Berpakaian misalnya yang muslimah menggunakan hijabnya itu yang bagaimana, apakah yang berpunuk unta ataukah yang bermodel di ubet-ubet ke leher misalnya, apakah yang ketat menonjolkan lekuk tubuh. Nah, ini dibahas bagaimana berakhlak berpakaian itu berpakaian tapi ada akhlaknya gitu. Gimana gitu ya. Itu nanti dikupas satu-satu lama. Ini kita secara umum ya. Itu ada mata kuliah atau kajian tersendirilah itu. Kemudian akhlak berpergian. Bagaimana akhlak berpergian dalam Islam? Tidak sendirian. Kemudian dengan teman yang baik, yang saling mengingatkan, utamanya mengingatkan sholat, ya kan. Kemudian baca doa sebelum berpergian, baca doa keluar rumah, baca doa naik kendaraan, ya harus pamit, ya. Segera pulang, ngasih kabar. Tuh, kemudian ada akhlak bergaul, bagaimana akhlak bergaul, semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak bergaul, ya ketemu dengan temannya salam, nggak langsung panggil itu, weh, panggil namanya dari jauh, teriak-teriak gitu. Itu tidak berakhlak. Tapi didatangi, disalam, ya kan.
saling mendahulukan untuk salaman, kemudian tidak melepas salamannya itu tidak melepas sebelum dilepas oleh yang saling bersalaman itu Rasulullah kan seperti itu, saking menjaga perasaan, saking menjaga akhlaknya, tidak mau menyinggung. Nanti kalau Rasulullah salaman ingin melepas, dikira nanti tidak mau salaman atau dikira tidak mau lama-lama bersamaan. Ini jika tidak COVID loh ya. Kalau COVID kan justru dianjurkan tidak salaman. Ini kan zaman Rasulullah tidak ada COVID dulu ya, tidak ada istilah COVID, bahkan belum ada virus COVID itu. Tuh, kemudian jika dipanggil, Rasulullah menengok dengan seluruh badan, tidak hanya kepala saja. Jadi seluruh badan menghadap kepada orang yang memanggil untuk menghargai gitu kan. Ngobrol tidak memalingkan wajah. Jadi ngobrol tuh saling tatap wajah, saling tatap mata, santun, menjaga orang yang sakit. Ini akhlak bergaul. Ada yang sakit tetangganya dijenguk, didoakan gitu. Nah, kemudian yang terakhir akhlak bermedia sosial. Nah, walaupun zaman Rasulullah tidak ada medsos ya, tidak ada internet, tapi ini kita bahas bagaimana akhlak bermedia sosial. Ya, ini kias itu perumpamaannya kepada ajaran Islam yang tidak boleh menyebar fitnah. Media sosial tuh banyak digunakan untuk menyebar fitnah, untuk kepentingan tertentu, apalagi kalau musim eh, caleg ya, pilihan pilbub lah, apalah pilihan apapun itu. Wah, itu menyebar fitnah, dan yang menerima fitnah itu tidak melakukan tabayun, tidak melakukan konfirmasi, check and recheck, juga eh, ikut-ikut menyebar atau mempercayainya. Nah, ini sangat-sangat merusak akhlak sekali. Ini kan akhirnya bisa memecah belah persaudaraan, bisa memecah belah bangsa, bisa memecah belah perkumpulan kelompok yang sudah dirajut kebersamaan, kemudian bisa menyakiti juga ya kan. Makanya ada dalil itu al fitnatu asyadu minal qatl, itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya, karena fitnah itu berimbas seumur hidup loh. Kalau bunuh selesai. Nanti dalam hukum Islam yang bunuh tanpa alasan yang jelas juga dibalas dengan dibunuh kan gitu. Nyawa dibalas nyawa gitu ya. Nah, ini kalau fitnah, nah, kemudian itu menyebar, orang percaya. Nah, ini mematikan karakter seseorang. Nah, ini akhirnya seumur hidup imbasnya, saking bahayanya hoax atau fitnah ya. Ghibah gitu. Ghibah itu kalau benar ghibah, kalau tidak benar masuk ke fitnah gitu kan. Namimah, adu domba. Nah, ini semua berpotensi menimbulkan konflik, konflik politik, konflik keagamaan, perpecahan saudara. Nah, ini harus dijaga, dimulai dari diri sendiri. Ibda bin nafsik, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kita ini, diri sendiri kita ini. Nah, tidak mau dijahatin, jangan jahatin. Tidak mau difitnah, jangan fitnah. Tidak senang dengan orang yang pelit, jangan pelit. Tuh, apalagi ya. Senang diberi, ya memberi. Tuh. Kemudian dalil akhlak berpakaian dan berhias. Ini ada dalilnya, ini salah banyak tadi ya, di ada 23, ada 28 dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Nah, ini saya ambil sebagian saja. Al-A'raf surah ke-7 ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Nah, ini kan akhlak berpakaian dan berhias ada di Al-Qur'an. Nah, itu terjemahnya artinya. Kemudian di dalam dalil hadis juga ada. Hadis dari Abu Dawud, Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabatnya berpakaian lusuh dan kotor. Apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu dengan pakaianmu. Jadi orang yang punya uang, yang mampu,
Itu jangan kemudian kita suuzon, boros, bermewah-mewah, sombong, pokoknya bagus-bagus. Bisa jadi itu dalam bentuk bentuk rasa syukur. Misalnya kita melihat, kadang saya ngobrol sama teman itu, kiai itu kiai itu eh, mobilnya bagus misalnya, atau eh, rumahnya bagus. Orang yang diselimuti nafsu, hawa nafsu, melihatnya dari sisi itu, tidak melihat bagaimana ibadahnya, bagaimana sedekahnya, sodakohnya, bagaimana infaknya, bagaimana dia ngopeni anak yatim, ngopeni santri gitu ya. Nah, itu. Jadi kita selalu berhusnuzon sajalah gitu. Kemudian Quran surat Al-Atin ayat surah ke-95 ayat 5 sampai 6, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian kami kembalikan manusia kepada derajat yang paling rendah. Nih, jadi manusia itu sangat-sangat sempurna. Nah, kemudian kita ini makhluk yang paling hina, diciptakan dari sesuatu yang hina, ya kan? Air mani, ya, apa istilahnya di dalam Al-Quran itu nutfah, ya. Jadi jangan sombong. Jadi di satu sisi kita ini manusia, yang makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, tapi juga kita ini manusia, makhluk yang paling hina. Jadi kalau kata orang Jawa itu lendoh gitu ya. Ya, ya kadang di atas, kadang di bawah, tengah-tengah jadinya kan. Gitu. Tengah-tengah lah itu. Tuh. Nah, ini di dalam peribahasa Jawa pun juga ada kan, aji ning rogo saka busana, aji ning diri saka lati. Kehormatan badan itu dari busana. Jadi kalau kamu ingin dihormati, hormatilah dirimu sendiri. Tuh kan. Sedangkan kehormatan jiwa dari lidah, perkataan. Kalau kamu ingin dihormati, ya jaga perkataanmu. Ingin dihormati sikapmu, dihargai oleh orang lain, jaga perkataanmu. Al-kalamu yang fudu malatang fudu al-ibaro. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Jadi hati-hati dalam berkata. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai memfitnah, jangan sampai terpleset lidah itu, karena tergelincirnya lidah itu lebih sakit daripada tergelincirnya terjatuh, gelincir terjatuh itu. Hati-hati gitu ya. Tuh, oke, ini cukup sekian rekan-rekan mahasiswa pembahasan kita di materi ketiga ini. Silakan yang belum dipahami tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.